Pemirsa, Sabtu lalu pengusaha yang juga dikenal sebagai musisi Setiawan Jodi menggelar pesta pernikahan putri keduanya Andini Jodi Putri dengan Haria Mitra Hidayat, putra dari Bambang Hidayat. Pesta pernikahan yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta ini boleh dibilang mewah dan meriah. Sekitar 2.500 lebih undangan hadir di pesta pernikahan yang memakai adat Jawa itu. Di antara para undangan tentu saja hadir pula sejumlah selebriti, di antaranya artis Ayu Azhari, Christina Langkung diproduksi dengan modal kolektif, juga disutradarai secara kolektif oleh dua orang. Yose Purnomo yang selama ini dikenal sebagai pembuat video klip, selain bertindak menjadi salah satu sutradara film tersebut, juga menjadi produser pelaksana yang bertindak sebagai pengambil putusan dalam manajemen produksi dan keuangan. Di tengah kabar laris manis film Jailangkung, terselip kabar kurang nyaman menyangkut Yose Purnomo. Hingga masa pemutaran film Jailangkung di Jakarta usai, Yose disebut-sebut tidak kunjung membagi keuntungan kepada pihak-pihak yang berhak atas keuntungan komersil dari film tersebut. Cek dari Cek berusaha melakukan konfirmasi tentang kabar tersebut langsung dengan Yose Purnomo. Saya cuma Rexcinema, Avantgarde, dan Trans TV. Tidak ada pihak lain dalam hal ini yang kita libatkan. Ya mungkin sekarang akhirnya ada yang dengan VCD gitu ya, ada yang ya artinya ke 21 gitu ya. Ya pihak-pihak itu saya nggak tahu di luar itu ada di luar pihak itu yang komplain apa gimana. Sebenarnya bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terlibat? Secara struktural Rexcinema membiayai Avantgarde untuk bikinin film buat kita gitu. Walaupun saya menyutradarai bareng sama Rizal gitu. Jadi memang kolaborasinya di situ. Cuman secara bisnis memang artinya memang Rexcinema yang membiayai Avantgarde gitu. Dan bagaimana pula bentuk kerjasamanya dengan pihak televisi? Kontraknya bentuknya adalah hak siar. Dia punya hak siar untuk 2 tahun selama 2 tahun dengan 4 kali tayang. Katakan income yang dari itu kan dari maksud saya dari penjualan ke sponsor dan segala macam. Kan kita nggak ini. Jadi itu benefit buat dia dan saya kira apapun angka yang dia pernah keluarin sama kita pasti balik modal begitu. 4 kali tayang prime time selesai itu gitu lah. Lantas bagaimana dengan pembagian keuntungan dari penjualan tiket bioskop? Maksudnya urusan 21? Oh nggak ada. Jadi mereka emang untuk apa namanya untuk memang hak siar tentu kan jelas maksudnya gitu. Jadi hak siar gitu. Jadi mereka menyiarkan dengan kurun waktu 2 tahun. Kabarnya film Jailangkung ini juga akan dibeli oleh salah satu perusahaan film Amerika. Mungkin kalau ada beberapa perusahaan yang tertarik, jadi mereka berminat untuk membawa ini film ke Amerika gitu ya. Tetapi dalam bentuk kita kan tentu yang film ini kita nggak bisa tawarkan sebagai film yang disubtitling gitu karena memang Amerika sangat American yang nggak mau baca subtitling dan segala macam. Mereka mau dalam bahasa Inggris. Jadi ini nantinya insya Allah kalau berhasil gitu dalam dealing kita ya adaptation gitu, remake gitu. Setelah 5 bulan menjadi film lokal terlaris, apakah film Jailangkung ini memang telah menghasilkan keuntungan? Saya confident walaupun kita belum hitung-hitungan gitu ya dalam arti kata itu saya confident balik modal karena kita mulai kita dengan digital ini pasti murah sekali gitu ya. Saya bisa bilang kalau ada apa dengan cinta aja bilang sekitar saya ngobrol waktu itu dibilang sekitar 4 miliar lah gitu ya. Kita cuma 400 juta gitu loh. Buat bikin replication dan segala macam bangun digital theater segala macam kita mendekati angka 1,5 lah jadi sama biaya produksi 1,9 hampir 2 gitu. Tapi kita kan hitung itu investasi gitu ya. Jadi ya bikin seluloid, bikinnya sekitar jatuhnya gitu. Karena transfer dari digital transfer ke seluloid pun mahal gitu ya. Tapi tetap itu lebih murah gitu loh. Makanya saya percaya bahwa digital theater adalah solusi gitu loh. Pemirsa, Anda masih bersama Cek dan Dicek dan kini kita simak kilasan informasi aktual dari peristiwa selebriti. Semuanya itu terangkum dalam agenda selebriti. Ada pula berita menarik dari Dewi Huges yang tampil dalam acara launching produk shampoo dari P&G. Huges yang kini mengenakan sorban di kepalanya harus tampil sebagai pembawa acara dan memandu Rudi Hadiswarno menjelaskan soal tren rambut di tahun 2002 yang akan kembali ke warna hitam berkilau.
Sementara Huges yang tampil di atas panggung tidak memperlihatkan rambut aslinya. Apalagi dalam acara tersebut dijelaskan tentang teknologi baru, bagaimana mendapatkan shampoo yang baik agar rambut tetap sehat. Huges yang sebelumnya dikenal suka gonta-ganti warna rambut, akankah mengikuti tren warna rambut tahun 2002? Pemirsa tentunya hanya Huges yang tahu, karena kini Huges lebih senang tampil dengan sorban di kepalanya. Satu lagi film layar lebar yang memberi nafas baru dalam lesunya dunia perfilman saat ini. Setelah film Ada Apa Dengan Cinta, satu film lagi yang siap edar adalah Chow Bao Kan. Film yang diambil dari buku karya Remy Silado ini akan diputar di bioskop-bioskop di ibu kota mulai tanggal 21 Februari mendatang. Chow Bao Kan menampilkan akting Lola Amaria dan Ferry Salim. Sejak tanggal 12 Februari lalu, film ini mulai melakukan promosinya di berbagai media. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Think I found an angel. Girl makes my life. Pemirsa, Sabtu lalu pengusaha yang juga dikenal sebagai musisi Setiawan Jodi menggelar pesta pernikahan putri keduanya Andini Jodi Putri dengan Haria Mitra Hidayat, putra dari Bambang Hidayat. Pesta pernikahan yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta ini boleh dibilang mewah dan meriah. Sekitar 2.500 lebih undangan hadir di pesta pernikahan yang memakai adat Jawa itu. Di antara para undangan tentu saja hadir pula sejumlah selebriti, di antaranya artis Ayu Azhari, Christine Hakim, Bella Safira, Guru Soekarno Putra, Titiek Puspa, pasangan Sofan Sofyan dan Widiawati, Yeni Rahman, pasangan Dian Sastro dan Moreno, serta sejumlah pejabat dan mantan pejabat pemerintahan lainnya. Menurut Setiawan Jodi, kehadiran para undangan itu memang sangat membahagiakan dirinya selaku tuan rumah. Maklum, sebelumnya Jodi termasuk yang paling khawatir dengan kondisi cuaca yang kurang kondusif akhir-akhir ini. Untuk mengantisipasi hal itu, Jodi mengaku menggunakan tenaga pawang hujan yang biasa dipakainya untuk konser kantata. Orang Jawa biasa ada pawang, istilahnya pawang kantata. Jadi anak-anak teman-teman kantata itu dari dulu punya pawang kalau konser. Biasanya suruh datengin hujan, malahan kan, supaya penonton dapat air gitu kan. Tapi kadang-kadang juga cegah bawa untuk mengalihkan hujan. Dan biasanya mereka berhasil terus. Ya insya Allah lah memang ini. Ini boleh percaya boleh enggak ya. Semua berjalan lancar. Dulu kan ada kekhawatiran mengenai cuaca, terutama ada waktu akad nikah di rumah. Setelah selesai nggak ada apa-apa, tapi ya di gedung juga berjalan lancar, nggak ada apa-apa. Kembali kepada tamu yang hadir pemirsa, tampak pula cucu mantan Presiden Soeharto Aris Sigit dan pacarnya Rika Kalebot. Boleh dibilang inilah pemunculan pertama Aris Sigit semenjak lepas dari tuduhan kasus kepemilikan 70 butir peluru di rumahnya sekitar setahun yang lalu. Kehadiran Ari dan pacarnya di acara itu memang cukup menyita perhatian termasuk para wartawan. Kemana saja Ari selama ini? Berikut penuturannya kepada Cek dan Dicek. Yang saya lakukan adalah ziarah, nyekar ke Eyang Putri almarhumah, terus ke Mangkunegaran, terus ke Sultan Agung, Hamengkubuwono dan seluruhnya kerabat. Apa yang menjadi hajat Aris Sigit di tempat itu? Minta dibukakan jalan yang paling benar, terus juga mendoakan beliau agar diberikan tempat yang layak di sisi yang di atas. Sekedar ingin tahu apa yang dirasakan Aris selama di dalam tahanan? Penjara ya kita ketemu tembok sama tembok kan, ujung-ujung tembok ya rasanya rasa gimana ya? Ya kebebasannya terenggut aja, cuman alhamdulillah baik lah. Apa komentar Ari tentang pembebasan dirinya itu? Kita terima aja udah. Kita terima dengan putusan waktu itu, ya kita seneng lah dengan putusan itu, ya udah berterima kasih. Walaupun ya secara nggak langsung title-nya bertambah. Apa pula hikmah yang kini telah dipetiknya? Mungkin memang ini udah jalan yang di atas, ya harus. Ya namanya orang kalau mau jadi gede atau apa biasanya kan ngalamin susahnya dulu. Lalu bagaimana kabar hubungannya dengan Rika Kalebot saat ini? Apakah tahun ini mereka sudah berencana untuk menikah? Insya Allah kalau memang yang di atas mengizinkan, memang itu jodohnya ya. Ada rencana itu, makanya saya bilang insya Allah tahun ini. Berkaitan dengan rencana pernikahan itu, apakah saat ini Aris Sigit sendiri sudah menemui keluarga Rika? Nantilah, sabar dulu.
Masih banyak masalah, masih belum kelar. Maksudnya sabar-sabar dulu. Nanti dikasih tahu ya Mas ya. Lantas bagaimana dengan persiapan Rika Kalebot sendiri? Rika serahin sama yang lakinya ya. Kalau Rika sih tinggal siap aja, tinggal nunggu lah gimana. Jodoh apa semua kan Tuhan yang ngatur.